Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih dan solihah? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu bahagia ya. Anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran daring di tema 9, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dengan materi pemanfaatan sumber daya alam di masyarakat. Anak-anak simak dengan baik ya. Pada materi kali ini ada 5 submateri. Yang pertama, hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, dampak perubahan lingkungan. Yang terakhir, yang kelima, usaha pelestarian lingkungan. Baik, Ibu akan jelaskan dulu tentang hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Baik, anak-anak solih dan solihah, kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung dengan sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya masing-masing. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami tanaman ataupun perkebunan. Dan ada juga yang dijadikan pertanian. Sebaliknya, di daerah pesisir pantai, sebagian kegiatan ekonomi mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut ini beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai yaitu nelayan, kemudian pariwisata, penginapan, dan pemandu wisata. Dan juga penyewaan alat-alat penyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Selanjutnya yang kedua ada masyarakat di daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar karena Indonesia adalah daerah perairan. Kegiatan ekonomi di daerah laut yaitu pengobaran sumber energi minyak bumi, nelayan, dan wisata bahari. Selanjutnya, masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi manusia. Manfaat sungai bagi manusia yaitu sebagai jalur transportasi masyarakat dan juga pasar terapung. Kemudian selanjutnya, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah darat yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Di daerah dataran tinggi, baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Sehingga untuk perekonomian di daerah masyarakat dataran tinggi dapat digunakan sebagai pertanian dan juga pariwisata. Karena di daerah dataran tinggi merupakan atau memiliki udara yang bersih, sejuk dan segar sehingga masyarakat senang berlibur di sana. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir ada masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
industri, peternakan, dan perumahan. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Anak-anak masih ingat sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Ya betul, menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun digunakan terus-menerus. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan. Namun kita tetap menjaga kelestariannya ya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam yang tidak bisa dihasilkan kembali setelah kita pakai atau gunakan. Contohnya sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, sumber daya alam industri seperti minyak bumi. Nah, berikut ini adalah contoh jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada di buku halaman 52 di tema 9. Nah, sekarang selanjutnya kita ke pemanfaatan sumber daya alam. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan pemanfaatannya yang ada di buku tema 9 halaman 86 dan 87. Yang pertama ada hasil pertanian. Hasil pertanian yaitu padi. Padi dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Jagung juga sebagai makanan pokok. Kemudian kacang kedelai yaitu adalah bahan baku tahu dan tempe. Dan juga bahan baku kecap dan susu. Selanjutnya hasil perkebunan. Contoh hasil perkebunan yaitu ada kelapa sawit yaitu dapat dimanfaatkan sebagai minyak goreng atau margarin. Kemudian karet, manfaatnya sebagai bahan membuat ban. Tebu, yaitu manfaatnya bahan baku gula pasir. Kemudian selanjutnya ada kina, adalah obat malaria. Selanjutnya yang C, hasil peternakan. Nah, daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur, itu adalah sumber protein hewani. Kemudian ulat sutra, yaitu adalah bahan baku kain sutra. Dan lebah dapat kita manfaatkan madunya untuk kesehatan. Selanjutnya adalah hasil laut dan perikanan. Yaitu contohnya seperti ikan, yaitu manfaatnya sumber protein hewani, rumput laut, sebagai bahan makanan, obat, atau kosmetik. Kemudian ada terumbu karang, adalah wahana tempat rekreasi bawah laut. Selanjutnya ada mutiara, yaitu perhiasan. Nah, kemudian yang F adalah hasil tambang. Hasil tambang contohnya ada minyak bumi, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Belerang dimanfaatkan sebagai campuran obat. Kemudian grafit, bahan baku pensil, dan marmer adalah bahan bangunan. Nah, itulah kekayaan alam yang kita miliki yang mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, dampak perubahan lingkungan.
Anak-anak, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di setiap manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, kemudian apa dampak perubahan lingkungan? Dampaknya yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem, yaitu penebangan liar dan pembakaran hutan yang akan menyebabkan populasi tumbuhan dan hewan akan berkurang atau akan punah atau hilang. Kemudian, penggunaan bahan kimia atau pestisida secara berlebihan. Contohnya pada deterjen yang menghasilkan busa itu akan mencemari lingkungan karena menutupi perairan. Kemudian akan menyebabkan proses fotosintesis terganggu. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut akan mengganggu ekosistem laut, tanah, dan tumbuhan. Selanjutnya, penggunaan kendaraan bermotor akan menyebabkan polusi udara. Selanjutnya, pemburuan liar akan menyebabkan kelangkaan hewan. Selanjutnya, kerusakan terumbu karang. Nah, itulah dampak perubahan lingkungan yang terjadi karena ulah manusia. Selanjutnya, usaha pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan yang harus kita lakukan yaitu menghemat bahan bakar dan listrik, kemudian menggunakan energi alternatif seperti energi matahari dan energi air, dan juga menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau disebut reboisasi. Selanjutnya melakukan daur ulang bahan bakar. Kemudian tidak membuang sampah limbah sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Jadi kita melakukan tebang pilih, yaitu memilih pohon-pohon yang sudah bertahun-tahun atau besar. Kemudian tidak menangkap ikan dengan racun, listrik, dan bahan peledak karena akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Anak-anak di rumah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya. Dan juga selalu semangat walau belajar di rumah. Terima kasih juga kepada ibu bapak yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Semoga semua sehat selalu ya dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.